untuk memudahkan kita tanpa harus detail membuat grafiknya satu persatu. A gambarnya kayak gimana, B gambarnya gimana. Nah, itu kalau itu kelamaan. Caranya gimana? Cukup lihat A-nya atau koefisien X kuadratnya dan nilai diskriminannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel Menit Bermanfaat untuk melanjutkan pembelajaran kita di koefisien X kuadrat dan diskriminan fungsi kuadrat. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah membuat grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi kalau saya sudah upload video terbaru ya. Oke, teman-teman, kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa mengenal dan mengetahui apa itu diskriminan. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengetahui kondisi grafik jika diskriminan ya, atau nanti akan disingkat dengan D, lebih dari 0, D-nya kurang dari 0, dan D-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa mengetahui kondisi grafik jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Apa sih A itu? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Yang terakhir, teman-teman bisa mengetahui gambar grafik dengan cukup dengan melihat kondisi diskriminan dan nilai A-nya atau koefisien dari X kuadratnya. Oke, kemudian apa sih diskriminan itu atau disingkat dengan D? Diskriminan kalau secara bahasa artinya adalah suatu nilai pada persamaan, umumnya persamaan kuadrat ya, yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Nanti kita akan bahas di contohnya ya teman-teman supaya lebih paham tentang pengertian diskriminan ini. Kemudian bagaimana cara menghitung rumus diskriminan itu? Diskriminan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Oke, kita sekarang masuk ke pengaruh nilai diskriminan terhadap grafik parabola. Kondisi parabola, grafik parabola atau grafik fungsi kuadrat dilihat dari nilai diskriminannya. Yang pertama adalah jika D-nya atau diskriminannya lebih dari 0, maka nanti grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian yang kedua, kondisinya adalah jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya itu akan memotong sumbu X di 1 titik, atau istilah lainnya adalah menyinggung sumbu X. Kondisi yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, maka grafiknya nanti tidak memotong sumbu X. Nanti akan kita lihat di contoh ya teman-teman ya. Nah, ini contoh yang pertama. Contohnya adalah jika Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 5, bagaimana kondisi grafiknya gitu ya. Pertama kita hitung dulu ya. Kalau D-nya itu berarti kan B kuadrat dikurang 4AC. Ingat teman-teman, ini A yang di depan berarti 1 ya, A-nya ya. Kemudian B-nya berapa di sini? B-nya negatif 6, C-nya 5. Berarti kalau kita hitung D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, berarti B min 6 gitu ya, min 6 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Nah, ini kalau kita hitung jadi kan 36 ya. 36 dikurang 20 berapa? 16. Berarti 16 itu kan lebih dari 0 gitu ya. Berarti D-nya lebih dari 0. Maka kondisinya adalah grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik karena D-nya diskriminannya lebih dari 0, bernilai positif. Nah, ini kalau kita buktikan gimana? Nah, caranya gini. Ingat yang kemarin ya, membuat grafik. Ingat cara menentukan titik potong sumbu X. Apa? Yaitu jika Y-nya sama dengan 0. Berarti ini Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita faktorin nih teman-teman. Kalau kita faktorin jadi gimana? X kurang 1 kali X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa dong? X-nya 1 dan 5. Sehingga kalau kita buat di grafik, nanti dia akan memotong sumbu X-nya di 1,0 dan 5,0. Gini ya. Ini, sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kemudian grafiknya seperti ini. Nah, kan terbukti ya. Terbukti kalau grafiknya itu memotong di 2 titik kalau D-nya lebih dari 0. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah
9. Nah ini kan kalau kita hitung lagi, D-nya berarti B kuadrat kurang 4AC, berarti minus 6 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 ya, A-nya, C-nya 9. Nah ini kalau kita hitung berarti 36 ya. 36 dikurang, ini berapa? 36 juga. 36 kurang 36 sama dengan 0. Berarti kalau D sama dengan 0 gimana tadi? Kalau D sama dengan 0, maka dia grafiknya memotong sumbu X di satu titik saja atau menyinggung sumbu X. Kalau kita buktikan gimana caranya? Ingat yang kemarin, cara menentukan titik potong sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah ini kalau kita faktorin masih bisa nggak? Masih bisa. X kurang 3 kali X kurang 3. Sama ya dia. Berarti sama dengan X kurang 3 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Berarti supaya jadi 0 berapa dong X-nya? X-nya 3. Nah berarti dia hanya motong di titik 3,0. Gimana gambarnya? Seperti ini ya. Ingat cara membuat grafik sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Berarti terbukti ya kalau grafik ini hanya memotong memotong sumbu X di satu titik saja di sini nih. Oke teman-teman, semakin paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 10. Kalau kita masukin ke rumus diskriminannya, B kuadrat kurang 4AC, berarti kita itu minus 6 ya, B nya minus 6 pangkat 2 kurang 4 kali A nya 1, C nya 10. Ini kalau kita hitung 36, ini kalau kita hitung 40. 36 kurang 40 negatif 4. Berarti negatif. Berarti D nya itu kurang dari 0. Artinya kalau D nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Yuk kita buktiin. Berarti kalau kita buktiin, ingat cara menentukan titik potong sumbu X ya. Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 10. Nah ini kalau kita hitung teman-teman, kita menggunakan pemfaktoran tidak bisa ya. Terus pakai cara apa? Pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau jadinya gini, nah, X kurang 3 pangkat 2 sama dengan negatif 1. Ingat ya, ini kalau lupa, lihat lagi materi persamaan kuadrat, cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan rumus kuadratik ya. Ini dengan cara ini dengan cara melengkapkan kuadrat ya. Nah kalau kita lihat teman-teman, ini kan X kurang 3 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 1. Bilangan suatu bilangan dipangkatkan 2 tapi hasilnya negatif. Mungkin nggak? Tidak mungkin ya. Nggak ada bilangan yang dikuadratkan hasilnya negatif ya. Berarti apa kesimpulannya? Tidak ada nilai X-nya yang memenuhi. Artinya apa? Artinya dia tidak memotong sumbu X. Nah, gambar kayak gini teman-teman. Ya, terbukti ya. Terbukti kalau ternyata grafik ini nih tidak memotong sumbu X. Cukup dilihat dari nilai diskriminannya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaruh nilai A atau koefisien X kuadrat terhadap grafik parabola. Kalau tadi kita ngomongin tentang diskriminan, kalau sekarang kita ngomongin tentang nilai A atau koefisien X kuadratnya. Kondisi grafik parabola atau grafik fungsi kuadrat dilihat dari A atau koefisien X kuadratnya. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kita lihat di contoh teman-teman ya, supaya paham ya. Contoh gini. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X kurang 6. Berarti kita lihat teman-teman, di sini A-nya berapa? A-nya 2. Kita cuma ngomongin A-nya teman-teman ya, angka yang di depan X kuadratnya atau koefisien X kuadratnya. Nah ini kan A-nya sama dengan 2, berarti A-nya lebih dari 0. Tadi gimana kondisinya? Kalau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Yuk kita buktiin ya. Kita buktiin dengan cara menentukan grafiknya, langkah-langkahnya ya. Pertama apa? Tentuin titik potong sumbu X-nya, kemudian titik potong sumbu Y-nya, kemudian sumbu simetri, dan nilai optimum. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi saya langsung ke jawabannya ya. Nah ini, yang ini nih, titik potong sumbu X-nya adalah di min 3,0 dan 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah di 0, negatif 6. Sumbu simetrinya di negatif 1 dan nilai optimumnya negatif 1, negatif 8. Sehingga gambarnya seperti ini.
Nah, ya. Gambarnya seperti ini. Lihat, teman-teman. Grafik ini terbuka ke mana? Ke atas nih, bolong sini kan. Nah, terbuka ke atas. Maksudnya seperti itu ya. Cukup melihat dari A-nya apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya. Ini pembuktiannya. Oh, ternyata kalau kita buat gambarnya bener terbuka ke atas. Oke, paham teman-teman ya? Paham. Kalau belum paham, diulang-ulang lagi videonya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Y sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 12. Kalau kita lihat sini, A-nya berapa? Negatif 3. A-nya negatif 3, berarti A-nya kurang dari 0. Tadi apa kalau kurang dari 0? Maka grafiknya terbuka ke bawah. Kalau kita mau buktikan ke gambar, kita buat langkah-langkah menentukan gambarnya gitu ya, grafiknya. Pertama titik potong sumbu X, kemudian titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan nilai optimum. Ini kalau kita hitung-hitung, kita nggak bahas detail ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jawabannya adalah yang titik potong sumbu X-nya itu negatif 2,0 dan 2,0, kemudian titik potong sumbu Y-nya di 0,12, kemudian sumbu simetrinya di 0, X sama dengan 0, dan nilai optimumnya di 0,12. Sehingga kalau kita gambar grafiknya seperti ini. Set. Nah, ya. Lihat teman-teman. Gambarnya ini gimana? Grafiknya terbuka di bawah gitu ya. Oh, ternyata kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, gambarnya kebuka ke bawah. Oke, sekarang bagaimana sih penerapan menghitung diskriminan atau D ini dan nilai A dalam pengerjaan soal? Ya, kayak gini teman-teman. Contoh, persamaan grafik fungsi kuadrat di samping adalah nih, misalkan gini. Ini ada gambar grafik, terus kita diminta untuk menghitung atau mencari persamaannya. Apakah dia A, apakah B, apakah C, atau D. Tadi gimana caranya? Pertama, kita lihat apa? Yang gampang. Lihat A-nya aja. Di sini A-nya berapa, teman-teman? A-nya 1 ya. Di sini A-nya juga 1. Yang ini A-nya negatif 1, ini negatif 1. Artinya yang A ini A-nya lebih dari 0. Yang ini A-nya juga lebih dari 0. Sedangkan yang C A-nya kan negatif ya, berarti A-nya kurang dari, ini 0 ya. 0 juga, nih 0. Ini A-nya kurang dari 0 juga karena negatif 1. Udah, gimana tadi syaratnya tentang A ini? A itu kalau lebih dari 0 terbuka ke atas. Kalau yang ini terbukanya ke bawah karena kurang dari 0 ke bawah. Berarti mana yang nggak mungkin, teman-teman? Yang C sama yang D udah nggak mungkin. Ingat, karena dia negatif 1 nih A-nya. Kalau ini berarti gambarnya harusnya terbuka ke bawah. Ini udah tidak mungkin. Tinggal yang mungkin adalah yang A dan yang B. Nah, gimana cara nentuinnya? Tentuinnya adalah lihat diskriminannya. Kalau yang A, teman-teman ya, ini A yang A besar. Kalau yang A, D-nya gimana? B kuadrat kurang 4AC gitu ya. Berarti B-nya negatif 4, berarti negatif 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 5. Yuk, kita hitung. Berapa nih? 16 ya. Ini 4 kali 1 kali negatif 5, berarti negatif 20. Dikurang negatif 20, tambah ya, tambah 20 sama dengan 36. Oh, ini kan positif, Kak. Berarti kalau D-nya positif, harusnya gimana? Memotong sumbu X di berapa? Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, sedangkan gambarnya gimana? Gambarnya ini tidak memotong sumbu X, teman-teman. Nah, berarti yang A itu betul atau salah? Salah ya. Yang A salah, teman-teman. Sekarang yang B ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, sekarang kita yang lihat yang B. Yang B itu kita hitung D-nya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya tadi negatif 4 ya, tetap negatif 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 5. Berarti ini berapa dong? 16 ya. 16 kurang 20. Berapa dia? Negatif 4. Oh, berarti D-nya negatif, kurang dari 0. Apa kesimpulannya? Dia tidak memotong
sumbu X. Betul nggak di gambar? Dia tidak memotong sumbu X. Sumbu X nih. Set. Wah, bener. Ini tidak memotong sumbu X. Berarti jawabannya yang B, teman-teman. Gitu. Jadi penerapan ini adalah untuk memudahkan kita tanpa harus detail membuat grafiknya satu persatu. A gambarnya kayak gimana, B gambarnya gimana. Nah, itu kalau itu kelamaan. Caranya gimana? Cukup lihat A-nya atau koefisien X kuadratnya dan nilai diskriminannya, apakah dia memotong sumbu X di 2 titik atau 1 titik atau tidak memotong sumbu X gitu. Oke, teman-teman paham ya? Kalau belum paham diulang-ulang lagi videonya. Sekarang kita contoh yang kedua, penerapan menghitung diskriminan dan nilai A atau koefisien X kuadrat. Contoh yang kedua, gambar grafik fungsi Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 6X kurang 4 adalah, sekarang kebalikannya nih. Kalau tadi suruh nyari persamaannya dari sebuah grafik, kalau sekarang ada persamaan fungsi kuadrat, suruh nyari gambar seperti apa. Pilihannya seperti ini, ada A, ada B, ada C, ada D. Nih kayak gini. Gimana teman-teman? Gampang, nggak perlu detail seperti kemarin ya. Caranya lihat A-nya. Ini berapa A-nya teman-teman? Lihat A-nya. A itu yang di depan X kuadrat. A-nya negatif 2 dong. Nah, berarti kalau A-nya negatif 2, A-nya kurang dari 0. Apa kesimpulannya? Dia terbuka ke bawah. Berarti yang terbuka ke atas, yang ini sama yang A sama yang B udah nggak mungkin. Ini salah udah. Simple gitu aja. Minimal kalau kita lupa, oh udah 50% udah bisa gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Hitung D-nya aja. Hitung diskriminannya ya. Diskriminannya berarti gimana rumusnya? B kuadrat kurang 4 AC. B-nya berapa sini? B-nya 6. Berarti 6 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya berapa tuh? A-nya negatif 2. C-nya negatif 4. Kita hitung deh. Ini berapa? 36 ya. Dikurang sama ini negatif nih. Dikurang 4 kali negatif 2 kali negatif 4. 4 kali negatif 2 negatif 8. Dikali negatif 4 36. Betul nggak tuh? 16. 32 ya. 4 kali 2 18. 8 kali 4 32. Ini negatif 3 kali, berarti dikurang ya. Dikurang 32. Sama dengan berapa? Sama dengan 4. Berarti D-nya positif ya. D-nya positif. D-nya lebih dari 0. Apa kesimpulannya? Memotong sumbu X di mana? Di 2 titik. Cari yang memotong sumbu X di 2 titik. C atau D? Yang C ya, yang C. Yang D malah tidak memotong sumbu X. Itu teman-teman ya. Jadi penggunaan atau penerapan menghitung diskriminan dan nilai A itu mempermudah kita membuat grafik atau melihat grafik tanpa harus detail seperti pertemuan yang sebelumnya. Tapi pertemuan sebelumnya itu adalah basic ya, jangan diabaikan. Oke, teman-teman paham ya? Kalau masih belum paham, diulang-ulang lagi videonya supaya makin paham. Berikutnya, kerjakan latihan soal berikut ya secara mandiri, kemudian diskusikan dengan teman-teman di kelompok kalian. Soalnya hanya satu ya, dengan menggunakan cara seperti contoh tadi, persamaan grafik fungsi kuadrat di samping nih, yang ini. Apa jawabannya ya? Apakah yang A, apakah yang B, C, atau D ya? Ini pilihan ganda teman-teman. Caranya sama seperti yang tadi. Terakhir, ingat Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa orang yang menanggung letihnya menuntut ilmu adalah orang yang beruntung dengan ilmunya kelak. Jadi tetap semangat untuk belajar teman-teman. Oke, teman-teman, itu dulu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.